Halo Sobat Cendikia, apa kabar nih? Pastinya baik-baik aja kan ya? Kali ini yang bakal nemenin kalian dalam episode kali ini berbeda dari yang sebelum-sebelumnya nih. Dan selama beberapa menit ke depan, aku akan nemenin kalian. Oh ya, kenalin dulu. Aku Karik Devi, kalian biasa panggil aku Devi. Oke, sesuai judulnya nih, di balik e-sport. Di sini kita akan mengenal lebih dekat lagi bagaimana sih e-sport itu, apa aja keseruan di e-sport. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita kedatangan narasumber yang keren-keren nih, yaitu tim direktur e-sport. Mungkin kakak-kakak bisa say hi dulu nih. Halo Sobat Cendikia. Oke, kakak-kakak bisa kenalin diri dulunya nih. Mungkin bisa dari koordinatornya terlebih dahulu. Oke, halo guys, perkenalin nama aku Pasca Francisca Afrida Simatupang, dipanggil Pasca, dari program studi Teknik Kimia angkatan 2019, dan aku di sini diamanai sebagai koordinator Direktur e-sport. Halo Kak Pasca. Halo. Oke, kita lanjut aja kenalan dengan kakak yang mungkin kalian gak asing lagi sama suaranya nih. Dia udah jadi caster untuk episode 1 dan 2 kemarin. Say hi dulu Kak. Hai, hello. Pasti udah sering banget ya kenal sama saya juga dan suara-suara saya di episode yang ada. Ya, perkenalkan nama saya Nasruddin dari program studi Teknik Kimia angkatan 2019. Oke, halo Kak Anas. Hai. Dari sini mungkin kita udah bisa kenal dari logatnya ya. Oke, kita lanjut lagi ke kakak lainnya nih. Halo Sobat Cendikia. Kenalkan, aku Muhammad Hasnurizal atau bisa dipanggil Hasnur. Mungkin kalian juga udah beberapa kali mendengarkan suaraku di sebelum-sebelumnya. Aku dari Teknik Kimia angkatan 2019. Oke, halo Kak Hasnur. Nah, terakhir kita ada satu kakaknya yang paling cantik nih. Ayo Kak, kenalin diri dong. Oke, halo semuanya. Mungkin agak jarang ya dengar nama aku, tapi aku di sini termasuk tim direkturnya juga. Kenalin, nama aku Khairunisa Aprilianti, akrabnya dipanggil April. Aku di sini sebagai mahasiswa Teknik Kimia angkatan 2019. Oke, halo Kak April. Oh iya nih Kak, ada lagi nih satu anggota direktur yang nggak bisa berhadir di sini karena kayaknya sudah pulang kampung sih Kak. Nah, itu namanya Kak Sanusi dari Teknik Lingkungan angkatan 2018. Duh, sayang banget ya nggak bisa ikut podcast kita kali ini. Apa nanti ditelepon aja? Gak usah deh Kak. Gak usah deh ya, mungkin ribet banget. Nah, maaf katanya, oke. Papa juga kan. Iya. Jadi kita lanjut aja ya untuk pertanyaan pertama nih. Aku mau tanya dulu, apa sih alasannya membuat podcast ini dan kenapa sih namanya itu harus e-sport? Tulisannya acepot ya. Nah, kenapa nih Kak? Bisa dijawab dulu, siapa mau duluan? Ya, koordinator ya. Langsung dari koordinator ya. Koordinator katanya. Silakan. Aduh, harus aku ya yang jawab ya. Ya, harus lah. Bahas harusnya ketuplaknya sih, cuma ya udahlah nggak apa-apa lah ya. Oke, ketuplaknya di mana nih Kak? Nggak ada deh. Oh, nggak ada. Oke, lanjut deh Kak, lanjut. Oke, jadi e-sport ini merupakan salah satu proker dari Teknika Cendikia. Nah, namanya e-sport itu arti dari kepanjangan Aknak Teknika Cendikia Podcast. Jadi itu singkatan ya Kak ya? Iya. Oke, udah itu aja Kak. Iya gitu. Oh gitu aja. Itu juga Ini juga bikinnya juga nggak terlalu lama juga karena melihat keadaan wah bagus juga nih e-sport gitu ya. Walaupun ada e-sport. Di mana-mana juga ya istilah itu. Ya. iya dong pastinya e-sport juga punya arti tersendiri. Wih, keren. Oke, lanjut lah ya kita ini Kak. Kendala apa aja sih yang dialami selama pembuatan podcast? Mungkin kalau kendalanya mungkin dari masing-masing juga kali ya. Enggak. Oh boleh. Siapa dulu paling punya kendala yang paling besar? Siapa nih? Mungkin aku dulu deh. Kode-kodenya keluarin aja nih Ya kayak. mungkin dari core dulu ya karena nggak pernah jadi caster. Wah, ini kita nembak koordinator ya karena ya pemirsa tahu sendiri lah nantinya. Silakan. Oke, jadi dari aku pribadi karena aku nih kurang tahu tentang podcast gitu ya. Karena aku bukan salah satu orang penggemar podcast. Jadi waktu dikasih tahu untuk menjadi core director podcast, aku cukup agak bingung gimana membuat podcastnya itu kayak gimana, terus podcast itu isinya harus bagaimana, dan
ya isinya tuh bagaimana kayak gitu. Tapi untungnya itu dibantu oleh anggota-anggotaku. Jadi ya lumayan lah ya. Itu sih kalau dari aku. Ya, kalau dari saya, apa ya, selama ini barangkali dari materi-materi yang ada yang memang dipilih dan juga situasi untuk materinya juga sebenarnya jadi permasalahan tersendiri bagi kami gitu kan sebagai tim director, apalagi kami yang juga pernah jadi caster, apalagi di satu sisi kami juga belum pernah sama sekali ya pengalaman untuk menjadi caster dan ya first impression kami selama jadi caster ya sangat berpengalaman sekali gitu dan juga berkesan untuk saat ini gitu. Widih. Dong. Emang susah sih Kak jadi caster itu karena selain harus bisa so asik gitu ya, kita harus lebih kenal narasumber dulu, kita harus mempelajari ya gak? Enggak ya gak Kak gitu? Iya dong pastinya kayak gitu. Kalau dari aku ya kendala utamanya mungkin seperti kata Kak Anas tadi, saat mencari apa yang mau dibahas. Kadang-kadang mungkin kalau kita membahas ini ternyata bahasan ini udah dibahas di lain. Itu ya gitu. pasti gak enak kan temanya sama atau gimana. Jadi di sini kami mencoba mencari yang hot, yang masih viral. Iya dong, yang pastinya punya clickbait. Iya, Itu penting sih. Itu Ya. benar-benar penting kalau bagi kami dan mungkin kendalanya di lain itu karena pertama kali jadi caster. Itu rasanya kan gimana gitu ya. Bener. Gugup gitu ada gak sih Kak? Iya pasti gugup apalagi aduh. Ya intinya Ya. susah lah. Susah. Awalnya susah tapi begitu udah nyoba sekali gas terus tuh. Sama ketagihan ya, apalagi Mantap. juga ada makanan juga ya sebenarnya. Ya karena caster Oh Iya. jadi caster dapat makanan ya. Ya. Di tag video. Kan kalau di nggak ada makan podcast. mungkin kita nggak jadi ya. Ya karena semangatnya kurang. Iya. Kok diam-diam baik ini teman-teman. Iya. Jadi motivasi terbesar mungkin ya dari kakaknya ini kalau jadi caster itu makanan ya. Iya dong pastinya. Kayaknya gini sih, mereka kalau nggak ada makan kayaknya nggak mau jadi caster deh. Oh gitu. Ya mungkin betul. Bisa. Betul. Iya kan, ya masa kita punya ini kan ya, tapi nggak dikasih apapun ya. Jadi Ya kurang nanti. perlu dievaluasi sih ya untuk ini acaranya ya kalau misalnya nggak ada memang gitu. Memang benar sih. Juga selain itu untuk mencari ide yang menarik untuk dibahas di podcast itu susah ya. Iya betul, bisa. Untuk Susah banget. menarik pendengar gitu. Nah mungkin terakhir dari Kak April nih, gimana Kak April, ada gak sih kendala-kendalanya selama di podcast? Oke, kalau dari aku mungkin sama aja ya kayak teman-teman yang lain, tapi mungkin Oke. menambahkan nih tema yang kami bikin itu juga banyak tantangannya nih Kak. Dimana di sini kan kami podcast anak cendekiawan nih, pasti dong tema-temanya itu yang berkaitan sama pendidikan, yang mengarah ke pendidikan, yang memberikan manfaat juga nih pada anak-anak teknik lainnya. Nah mungkin lebih ke sana sih, makanya tema-tema atau topik-topik kami sebelumnya itu seperti beasiswa dan lain-lain, dimana kan itu sangat memberikan ilmu dan manfaat juga kepada kita semua. Nah kayak gitu. Oh, Mungkin itu sih dari aku ya tambahannya, sama aja kayak yang lain. Oke, makasih Kak April. Nah, di sini aku mau tanya nih, karena tadi banyak kakak-kakaknya udah bilang kendala-kendalanya itu. Selama ada kendala tersebut, apakah ada cekcoknya nih Kak? Kalian di dalam tim direktor? Wah ada pasti. Pastinya ada terutama. Ada Iya. dong. Kalau nggak ada cek-cek ya nggak jadi ini ya. Iya. Biasanya kayak kesel ke koordinator. Ya, kesel juga sih. Aduh. Tapi coba. Ya, Coba Kak, ini di spill dong. mungkin dari Kanas dulu karena kami kayaknya sependapat deh untuk kali ini. Iya, dalam kasus ini kan ya sebenarnya bukan cekcok apa ya, artinya kita kan berbagi ide dan juga apa sih yang betul-betul mau dibahas dalam kegiatan dalam beberapa materi ataupun tema gitu ya. Jadi ya memang ada perdebatan ya sambil-sambilan ibaratnya kan kita sambil berdiskusi sambil cekcokan ini apa yang benar apa yang ini bagus kiranya dan juga supaya teman-teman tuh nggak merasa boring aja tuh untuk mendengarkan karena itu yang paling penting kalau Benar. teman-teman walaupun panjang nantinya tapi nggak ada manfaatnya dan juga nggak ada menyentuh ya. Kurang ya karena aja. kita kan dari tadi seperti yang aku bilang temanya harus yang benar-benar bikin orang tertarik kayak gitu. Walaupun masih masuk dengan pendidikan tadi Iya, itu itu. betul. Itu yang jadi susah dan bikin cekcok. Iya. Cekcok itu aja sih kan. Dalam bentuk apa gitu loh. Iya. Entah itu cuma marah-marahan atau
berantem nih? Oh enggak lah, Ya, kalau berantem enggak juga. Kalau berantem enggak, paling cuma mulut aja ya. Ya biasanya mulut aja sih, tapi ya itu enggak juga kan kita kan demi membangun kualitas kualitas pembahasan yang bagus lagi gitu kan ya. Jadi cuma itu aja, sekedar itu ya, cekcoknya ya enggak Cekcoknya nggak besar-besar amat terlalu ya. membekas di hati lah. Bukan lebih ke cekcok sih, lebih berbeda pendapat aja gak sih? Enggak, tapi kami nganggapnya Kami cekcok. nganggap Oh, jadi yang cowok kalian ya. Enggak. Dan kadang-kadang kami emosi masalahnya gitu ya. jujur aja kadang-kadang emosi gitu. Belum dengan hal lainnya gitu. Iya gitu kan ya. Jadi ya nggak masalah sih bagi kami itu. Gak masalah nih. Oke, siap. Nah, selanjutnya nih, dari sekian banyak episode yang sudah dirilis, apa sih yang dasari pemilihan judul selama Tech Podcast? Ayo, siapa dulu nih yang mau jawab? Koordinator ya kayaknya paling ngerti. Iya kayaknya. Iya, karena sudah ada dijawab sama April sih, karena kita tuh menyesuaikan dengan pendidikan gitu kan. Terus itu juga menyesuaikan apakah itu tuh bisa bermanfaat untuk mahasiswa teknik. Terus itu ya pasti juga ada pengenalan tentang teknik cendekia dan sebagainya gitu. Udah dibahas tadi ya. Oke. Berbicara nih, selanjutnya aja nih ya. Berbicara mengenai Tech Podcast. Nah, selama ini ada nggak sih pengalaman menarik selama pembuatan podcast? Entah itu saat rapat, briefing, atau recordingnya nih. Pasti akan ada hal-hal yang nggak terduga gitu. Ada nggak sih, Kak? Pasti ada dong, mungkin dari Hasnur dulu deh. Oke, dari Kak Hasnur, silakan, Kak. Kalau dari aku mungkin ini sedikit ceritanya panjang bikin kalian pusing. Ya jadi untuk hal menarik ya, seperti yang kalian nggak tahu, di sini ada hal menariknya itu dalam rapat podcast. Rapat Ya, podcast. setiap rapat tim director, walaupun harinya misalnya nih dalam 1 minggu panas, tapi kalau rapat podcast pasti hujan. Itu lebih Gitu, badai lagi. Ya, azab kan. lebih ke azab. Oke, itu azabnya siapa ya kira-kira? Aku juga bingung di sini. Karena hujannya nggak tanggung-tanggung, pasti badai, pasti badai. Oh, pasti setiap rapat itu hujan dan badai ya. Iya. Itu Walaupun dosa siapa? itu nggak tahu dosa siapa, padahal 1 minggu itu panas, tapi pas rapat badai. Bingung. Tuh sebenarnya ya, makanya kayak alam pun bahkan nggak menyetujui kita kan untuk kegiatan ini. Iya, alam Sebenarnya ya. juga. Tapi kenapa Oke. kadang-kadang kita maksa juga gitu kan. Ya, tapi ya ini demi kebutuhan teman-teman semuanya ya, kita terus bisa berinovasi dalam hal pengetahuan juga untuk teman-teman semua. Jadi ya itu ya nggak jadi masalah ya. Iya, Oke. hujan terobos, Robos aja gitu kan. Tetap jalan rapatnya berarti Kak ya. walaupun mati juga lampunya mah. Ya kadang-kadang Gas aja pokoknya. Ntar pakai Ya, hal menarik itu. Bahkan yang kemarin waktu kita pembentukan nama podcast ini kan ya gelap-gelapan itu waktu itu. Gelap-gelapan aneh juga sih sebenarnya. Bahkan kita lihat effort kita terlalu besar ya. iya bukan effortnya terlalu besar, bahkan alam juga memang nggak mendukung kegiatannya memang gitu dan Ada-ada aja ya. Memang tim podcast ini. Oke, mungkin selain itu ada lagi saat recording dan sebagainya. nggak ada tambahan Kak, aman. Nggak ada tambahannya. Oke, itu aja ya. Cuma Iya. ini tidak merestui ya. Mungkin kalau dari aku cukup. Iya, ini kita bernuansa rapat ya sebenarnya. Kalau saya barangkali tidak ada gitu. Sisanya aman aja sih ya untuk masalah audio dan juga selama kegiatan perekaman juga aman sih. Oke. Nah, sekarang satu pertanyaan lagi nih. Episode yang menurut kakak paling berkesan. Kita bisa mulai dulu mungkin dari koordinator lah ya. Iya, pastinya koordinator. Yang paling berkesan Saya apa pasti nih Kak? tahu nih judulnya? apa nih yang paling berkesan. Apa coba? Cuy kali kamu dulu disuruh. Kalau dari aku semuanya itu pasti berkesan karena kan untuk mendapatkan idenya itu kan pasti susah, terus itu juga mendapatkan narasumbernya juga lumayan. Apalagi kita sudah sampai narasumbernya itu ke dosen. Dan untuk yang paling berkesan itu yang sama dosen karena rame sih ternyata podcastnya kemarin itu sih dari aku. Oke, nah selanjutnya nih Kak, siapa ya? Kak Hasnur dulu deh. Oh iya, bener. Bukan banget. Ya udah kita Ambil semua. Kak April, silakan. Aku sama sih ya kayak Pasca, aku paling suka part yang sama dosen sih. Kemarin itu sama Ibu Dina ya Kak ya. Itu asik banget sih menurut aku.
Mungkin karena banyak banget juga yang dibahas sama beliau, jadi ya suka aja gitu. Mungkin itu part paling favorit sih. Iya, pengalaman ibunya, apalagi pengalaman ibunya sampai ke Korea ya Kak ya. Apalagi membahas tentang Korea ada ya Kak ya dikit ya. Apalagi kan tentang idol-idol, dimana katanya kata ibunya rumah ibunya deket itu ya, deket Ke sawah. suka. Oke, nanti di Korea ada sawah gitu. Ini bukan Indonesia Kak. Kayak gini Korea, itu ya yang paling asik ya. Oke, kalau dari cowoknya Kalau dari aku pasti yang menarik sama, apalagi di hari itu aku yang jadi caster dari Oke. itu aku sebagai caster kayak tertarik mengeluarkan pertanyaan pribadiku sendiri gitu, nggak terpaku sama ya anggaplah naskah ya dia loh. Di sini ada beberapa pertanyaan yang benar-benar keluar dari aku sendiri kayak mau tanya kayak gitu kan. Karena ibunya benar-benar menarik gitu, apa ceritanya bisa diambil lah ilmunya kayak gitu. Kan pasti nggak ada sih yang nggak tertarik dengan namanya kuliah di luar negeri apa jalan-jalan di Bener. luar negeri kayak gitu ya. Benar banget. Ya mungkin dalam konteksnya beda ya, bukan TKW. Di sini kuliah. Oleh TKW juga tenaga kuliah gitu. Bukan, itu singkatan kapan ya? kayaknya apa dong? Tenaga kuliah. Wah. Ya udah skip lagi. Ya intinya skip itu aja. Kalau dari aku episode beasiswa. Oke. Oke, Ya. udah tiga voting. Tiga narasumber mengatakan beasiswa nih. Nah, yang terakhir Nah, apa? saya kebetulan saya bukan K-popers ya, tapi tolong ya para K-popers jangan hina saya kalau saya tidak suka dengan K-pop. Artinya bukan berarti ya. Artinya saya dari segi tema-tema yang dibahas, saya lebih suka ke condong bagian yang tentang usaha. Ya, kemarin tuh sempat ya kebetulan saya juga casternya yang narasumbernya ada Kasubakti dari Ya. Teknik Kimia 2016 dan juga itu beliau alumni dan juga ada Kak Dodon juga dari angkatan 2018. Jadi Dari teknik kimia ya? iya teknik kimia. Iya, Jadi teknik. usaha-usaha gitu loh yang memacu kita bagaimana walaupun kita mahasiswa, kita harus tetap bisa mencari peluang lebih-lebih di peluang usaha gitu, usaha bisnis dan apa segala macam. Nah, itu paling berkesan bagi saya apalagi teman-teman yang memang mau cari cuan gitu kan ya. Iya bener. Kalau menurut aku habis episode itu semua yang ada di ruangan tuh kayak terpacu buat membuka usaha walaupun cuma sehari. Terpacu. Habis itu iya. Emang ada Kak? Habis itu tuh kayak wah aku kayaknya harus bikin usaha. Itu bener-bener kayak termotivasi ya. Niat Terus sekarang nggak terwujud. tapi ternyata hari besoknya ya udah nggak ada apa-apa gitu. Karena waktu itu aku kasih tips gitu, jadi kayak rame sih. Ya tapi bisa sih nanti kalau teman-teman mau dengarkan kembali tipsnya ya jangan lupa selalu dengarkan episode-episode yang ada di iSpot gitu kan ya. Nah, replay lagi podcast kita ya. Wih, sangat menarik ya. Tadi kita udah dengerin episode yang paling menarik adalah episode tentang beasiswa. Tapi ada juga satu lagi episode tentang usaha ya. Nah, kakak-kakak sekalian bisa nggak sih kasih pesan ke sobat-sobat cendikia yang lagi dengerin nih? Ya Koordinator kayaknya langsung. kayaknya koordinator aja sih mewakili. Oke, koordinator terus ya. Oke. Ya karena mewakili dan supaya ada fungsi. Gak ada fungsi kak aku sama ini. Oke, makasih ya. Oh, udah mulai cekcok ini ya? Oh, ini begini cekcoknya. Emang gitu. Oke, ini udah Kayak gini langsung cekcoknya ya. Cekcoknya lebih ke arah bully juga ada ya? Enggak lah kita Tukang bully jadi gitu. Oh, gitu. mungkin boleh membangun. Ya, beliau yang membangun. Bully membangun katanya Kak. Kan Udah melihat ada yang membangun. Ayo deh, kita tadi sampai mana ya? Saran ya. koordinator. Oke, Silakan. pesan ya. Pastinya dari koordinator. Ya. Oke, untuk pesan kesannya dari aku, semoga di periode berikutnya dan berikutnya podcast ini masih berjalan dan semoga lebih baik lagi. Amin. Amin. Dan Pasca tetap jadi direktur ya. Iya. Oh ya, Pasca tetap jadi koordinator katanya ya, Kak Pasca nih ya. No comment. Waduh. Oke. Lanjut lagi deh ke Kakak April. Oh, gak mau Kakak Aprilnya nanti aja katanya. Ya udah Kak Nur. Kanas duluan deh. Aduh, kenapa sih lempar-lemparan gini? Oh ya udah. Ya, situ. Aduh lama deh. Aduh lama deh, sumpah. Ayo cepet. Itu aja. Ya tweet aja gak sih? Oke, silakan April. kalau dari aku sih pesannya buat anak-anak teknik zaman sekarang ya, atau gimana sih Kak? Boleh terserah aja pesannya untuk anak teknik. Pokoknya untuk sobat-sobat cendikia. Oke, mungkin ini buat sobat-sobat cendikia, pesan dari aku mungkin
bisa didengerin terus ya podcast-podcast Espot karena itu sangat bermanfaat nih ilmu-ilmunya buat kita semua, bukan buat sobat-sobat cendekia aja tapi buat kita juga sangat bermanfaat ya. Jadi jangan lupa didengerin, di-replay sama jangan lupa untuk selalu mencari inovasi-inovasi baru. Itu aja sih. Wih, mantap. Keren, Kak. Oke, lanjut lagi ke Kak Anas deh. Ya, saya apa ya sarannya ya? Kalau untuk saran ke depannya untuk para pendengar sobat cendekia semua, bahwa tetap selalu hadir di masyarakat, tetap selalu berguna juga untuk masyarakat. Karena kita seorang mahasiswa ya, kita agent of change, maka kita harus betul-betul bermanfaat untuk masyarakat ke depannya. Ya melalui dengan dengan proyek-proyek seperti ini, dengan podcast-podcast seperti ini, bisa menambah wawasan teman-teman semuanya, bisa membangun dan juga untuk kedepannya semoga kita sama-sama bisa berhasil di masa yang akan datang. Untuk itu saya cukup. Oke, terharu sekali ya mendengar pesan dari Kak Anas ini. Yang terakhir harus lebih bagus dong pesannya. Harus. Iya. Aduh, dia udah nggak sabar lagi nih. Ayo silakan Kak. Mungkin karena aku nggak sabar lagi ya. Mungkin aku bukan kesaran tapi harapan. Wih. Oke. Harapannya ya untuk para pendengar Espot bisa ditunggu lagi di Espot yang akan datang. Harapannya juga semakin banyak pendengar Espot biar tim Espot itu semakin semakin semangat lah bikin konten kayak gitu. Dan harapannya juga tahun depan Espotnya lebih baik dengan inovasi-inovasi yang lebih wah kayak gitu. Barangkali mungkin bisa ngundang siapa kayak gitu ya. Iya, setuju sih. Apalagi kalau sampai Artu. Siapa tadi? Gak jelas banget nih. Lo. Oh, boleh. Undang artis gitu kali ya. Iya. Pendidikannya Oh, Iya. Barangkali Yang relevan. ya yang relevan dong. Oh, bukan. Jerome guys. Oh, Jerome Lesti. Iya. Amin. aja. Ya mungkin mau ditutup aja. Oh, udah. Ini udah kelar berarti. Udah kelar. Udah. Oke. Nah, di sini aku sebagai caster mau ngucapin makasih banyak buat kakak-kakak yang sudah berhadir dalam podcast dan sudah mau berbagi cerita bagaimana sih di balik layar Espot. Nah, Sobat Cendekia, semoga Espot kali ini bisa menghibur kalian dan bisa menambah pengetahuan kalian ya. Sesuai pesan yang udah disampaikan kakak-kakak tadi, bahwasannya kita sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, harus berani berbuat hal-hal yang akan bermanfaat untuk masyarakat walaupun itu hal-hal kecil. Aku Devi, sampai jumpa di lain hari. Bye. Bye. Dadah.